Ketika aku berduka, kau selalu ada membalut lukaku. Di saat ku butuh teman yang Hampir 3 bulan lamanya, Julia Perez terbaring lemah di rumah sakit dalam pantauan ketat tim dokter. Kondisinya yang masih belum stabil bahkan diakui sang adik terus menurun. Pada akhirnya membuat keluarga pasrah dan ikhlas meski dalam kondisi terburuk sekalipun. Serangkaian pengobatan medis, bimbingan rohani berupa doa-doa, sampai pada dukungan orang-orang terdekat yang sangat mencintainya, semua sudah dijalani. Pada titik ini, keluarga bersimpu memohon kepada Sang Pencipta bahwa bukan tak mungkin ada mukjizat yang turun untuk seorang Julia Perez. Hasil dari PET scan sendiri memang kurang baik. Jadi saat ini yang keluarga bisa lakukan hanya berdoa, dan saya atas nama keluarga, atas nama Julia Perez, ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada semua masyarakat yang pernah disakiti oleh Julia, oleh Jupe, mau sengaja maupun tidak sengaja. Mohon dengan amat sangat dimaafkan semua kesalahannya. Karena saat ini yang hanya bisa membantu kesembuhan Mbak Jupe itu hanyalah dengan doa. Jadi saya harap semuanya dengan ikhlas mau maafkan Kak Jupe. Kak Jupe harus melakukan cuci darah. Jadi cuci darahnya untuk membersihkan racun-racun, untuk supaya dia bisa memulihkan kesadarannya juga kembali. Berarti sampai sekarang belum sadar sama sekali ya? Sadar, cuman belum 100%. Dari keluarga sudah menyerahkan semuanya kepada dokter, kepada tim medis. Kita terus ikhtiar yang pasti untuk kesembuhan Kak Jupe. Kita baru saja mengadakan pengajian, terus sholat berjamaah di kamarnya. Tidak putus-putus keluarga berdoa. Tak putus juga sebelum sewaktu masih sadar pun Kak Jupe sudah berkali-kali memohon maaf kepada keluarga. Yang lebih penting kepada mama, Kak Jupe memohon maaf kepada mama terlebih dahulu atas dosa-dosanya, kesalahannya dulu, lalu kepada yang lainnya dan teman-temannya. Jadi dan mamaku dengan sangat ikhlas memaafkannya, namanya anak sendiri ya. Sadar akan kondisi kesehatan Julia Perez yang semakin kritis, keluarga menempuh jalan untuk terus bisa membahagiakan Jupe lewat berbagai cara dalam bentuk dukungan yang bisa jadi membuatnya kuat dan tetap semangat. Mendatangkan beberapa keponakan tercintanya untuk menjenguk di rumah sakit sampai meminta Gaston Castaño, mantan suami Jupe, untuk menemani Jupe, semua dilakukan keluarga tanpa pernah menengok ke belakang apa yang pernah terjadi. Dari sahabat, dukungan moral maupun material juga tak pernah putus. Selain sahabat dekat Jupe, Saiful Jamil beserta warga binaan kelas 1 LP Cipinang juga mengirimkan rasa simpati mereka pada Jupe lewat sebuah surat. Doa yang terbaik itu yang bisa dilakukan saat ini bagi kesembuhannya. Aku selalu bicara sama aku yang dulu dan sampai sekarang, walaupun aku nggak datang, aku selalu ada komunikasi sama dia. Ada komunikasi dan aku tahu semua tentang dia. Dan ya, dia lagi berobat dan tapi kita selalu ada komunikasi. Kenapa keluarga mengundang Gaston? Karena mama ya tidak mau di pemberitaan bahwa Gaston mama itu apa-apa di luar. Dan mama juga sadar kok anaknya saat ini sedang kritis. Jadi mama merelakan siapapun yang mau datang, orang-orang yang pernah merasa disakiti atau apa dengan Jupe, mama merelakan kok datang gitu. Jadi mama nyuruh saya untuk undang Gaston. Silakan kalau mau datang, mama ikhlas. Mama ikhlas dia datang. Jadi seperti kalian sendiri kan, dia sudah 2 hari ini di sini menemani. Kalau mama nggak ikhlas, udah nggak mungkin dia di sini lagi kan.
Jadi mama ikhlas kok ada kastanya. Dari Saiful Jamil buat sahabatku Jupe dan keluarga, sabar ya. Semoga Jupe cepat sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah. Gue yakin lu bisa menghadapi cobaan sakit ini. Gue dan teman-teman warga binaan kelas 1 Cipinang ikut berdoa buat kesembuhan Jupe. Sidang kasus perceraian Atta Larik-Syah dengan Tsania Marwa masih berproses di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor. Pada sidang kedua yang berlangsung Selasa 18 April 2017 lalu, Atta Larik datang dengan pengawalan ketat 14 bodyguard yang membimbingnya masuk dan keluar ruangan sidang. Sementara Tsania hanya didampingi ibunda, adik dan juga kuasa hukumnya. Terlepas dari pengawalan ketat di pengadilan, Atta Larik dikabarkan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tsania. Namun keinginan tersebut dipatahkan oleh sang istri yang tetap ingin berpisah lantaran tidak ada itikat baik Atta Larik untuk mempertahankan pernikahan seperti keinginannya. Dahulu saling cinta, sekarang berubah benci. Alhamdulillah hari ini sudah terjadi sidang mediasi dan alhamdulillah juga bisa dibilang berjalan dengan cukup baik. Tetapi saya bisa tekankan kalau saya tetap pada keputusan saya untuk melanjutkan gugatan cerai saya kepada Atta Larik dan saya meminta hak asuh anak saya. Masih seputar kabar perceraian, belum genap setahun usia perkawinan, Henny Veronica atau lebih dikenal dengan Chika Waode menggugat cerai sang suami Fajri Fauzi di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Chika mengajukan gugatan cerai pada 3 Maret 2017 dan sidang perdana kasus mereka telah digelar 6 April 2017 tanpa dihadiri tergugat. Sidang kedua digelar Kamis 20 April 2017 lalu. Lagi-lagi Fajri tak datang memenuhi undangan persidangan dengan agenda mediasi. Chika yang datang ditemani kuasa hukumnya tampak menghindar dari media. Alasan perceraian dengan sang suami masih seperti misteri. Sedikit aja. Teman-teman aku sebentar aja. Gimana Kak tadi Kak? Di segmen berita hangat sepekan selanjutnya, adik Nagita Slavina Marsha Tengker atau yang akrab disapa Caca resmi melepas masa lajangnya pada hari Minggu 16 April 2017 lalu. Caca dipersunting kekasihnya Bari Tamin, sang pengusaha muda. Akad nikah mereka digelar di kawasan Senayan, Jakarta Selatan dengan mengundang keluarga dan kerabat kedua mempelai. Yang mengusik adalah tak hadirnya Raffi Ahmad dan keluarga pada acara pernikahan tersebut. Gigi terlihat hadir seorang diri di hari bahagia sang adik. Ada apa antara Raffi dengan keluarga Gigi, khususnya Caca?
Dan kumpulan berita terpanas pekan ini diakhiri kabar soal Gatot Brajamusti yang pada tanggal 20 April 2017 lalu dijatuhi hukuman penjara 8 tahun plus denda 1 miliar rupiah akibat kasus penyalahgunaan narkoba. Meski lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya, yakni 13 tahun penjara, mantan Ketua Umum Parvi yang ditangkap 28 Agustus 2006 silam di NTB itu mengaku menerima putusan ini dengan sangat berat. Apalagi kasus-kasus lain seperti dugaan kepemilikan senjata dan satwa yang dilindungi. Juga kasus perbuatan tak menyenangkan kepada anak di bawah umur juga telah menunggunya. Jadi untuk kasus narkobanya kan ditangani oleh Polda NTB ya, dan untuk yang di Polda Metro Jaya itu menangani masalah persetubuhan di bawah umur. Itu sudah diproses, ya sudah diperiksa sama PPA dan berkas sudah kita kirim ke Kejaksaan Tinggi dan sudah dinyatakan P21 ya, sudah dinyatakan lengkap. Setelah ngobrol panjang lebar memang akan mengajukan upaya hukum. Apakah upaya hukum itu berupa banding? Yang memang itu ada di dalam KUHP diatur adalah ketika mereka tidak menyetujui atas keputusan tersebut, tidak menerima, dia bisa mengajukan banding. Tetapi ada upaya hukum yang sangat luar biasa. Kita bisa mengajukan peninjauan kembali misalnya.